Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga. Semangat. Tetap semangat. Saya Arif Rahman Hakim atau Air Hakidal. Selamat berjumpa di channel YouTube BSP Talk. Para sahabat, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, banyak memperoleh rezeki yang halal dan dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Para sahabat, saat ini saya berada di Jakarta. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi dengan Pak Yahya, sesepuh warga Betawi atau yang akrab dipanggil Babe. Silakan menyampaikan salam buat teman-teman Pak Yahya. Ya, nama saya Babe Yahya. Ya, saya asli dari Betawi. Dari sejak tahun lahir 60 sampai saat ini saya alhamdulillah masih sehat semua nih rekan-rekan. Semoga teman-teman juga begitu juga semangat. Alhamdulillah. Umur berapa sekarang Pak Yahya? Saya sudah sampai menuju umur 64 tahun, Pak. 64 tahun. Pak, enaknya malam ini kita ngobrol tentang apa, Pak ya? Ya, biasanya kan kalau saya lihat tuh kegiatan Pak Arif kalau malam-malam begini biasa kan main pingpong tuh. Iya kan? Oh Kalau saya iya. lihat. Jadi ngomongin soal tenis meja atau pingpong, Pak ya. Iya. Eh, saya malam ini nggak latihan, Pak Yahya. Karena bukan jadwalnya. Oh iya. Jadwal Iya. saya latihan di Jakarta tuh malam Selasa dan malam Kamis. Sedangkan ini adalah malam Rabu. Kok Pak Yahya tahu saya sering main pingpong? Ya, kan saya tahu sendiri kalau Pak Arif mau berangkat kan iya izin ke saya itu. Oh iya. Jadi kegiatan malam ini pun saya juga tahu, iya kan, selama Pak Arif untuk bermain pingpong atau tenis meja di luar. Iya. Pak Yaya sendiri hobi main pingpong nggak? Sebenarnya sih Pak yang nama olahraga ya rata-rata senang. Cuman istilahnya kita kan kehobiannya beda, Iya. iya kan? Ya tapi tetap kita main pingpong ya sekedar, bukan sekedar itu, bukan sekedar bisa. Yang namanya olahraga itu kan harus bisa, Iya. gitu Pak. Mm-mm. Jadi tetap kita semangat juga kalau main pingpong, Mm-mm. gitu. Cuman belum bisa menjiwai gitu Pak, Iya. gitu. Saya mau ngomong soal pingpong Pak ya. Saya tuh hobi main pingpong sejak kecil Pak. Oh Sejak iya, kelas 5 SD. iya, 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 Waktu SD tuh saya hobi sepak bola, kasti, iya. terus volley, badminton, terus hobi pingpong. Tapi saya untuk pingpong mulai kelas 5 SD belajar di sekolah, kemudian di kampung Pak. Sampai saat ini ya. Oh, terus sering Iya, latihan, tapi mulai sering ikut turnamen setelah usia dewasa. oh iya, iya. Dulu sebelum 2017 itu saya mainnya di lingkungan perumahan aja Pak. Oh iya, iya. Main di lingkungan perumahan, terus paling 1-2 kali ikut turnamen di luar, tapi belum tentu dalam setahun saya ikut turnamen Pak. Kenapa nggak ikut turnamen? Masalahnya kesibukan kerja, Iya, iya. kemudian apa namanya, kayaknya belum juga nyangkut itu Pak. Kalau turnamen kan butuh ongkos, waktu pendaftaran, macem-macem. Nah, kan uang terbatas, Iya, iya, terus betul. mana turnamennya jauh-jauh. Tapi saya mulai banyak waktu eh, tahun 2017 itu gara-gara gini Pak. Ada tetangga saya yang jago pingpong. Bukan tetangga persis, satu komplek perumahan, cuma beda RT, namanya Idris Sikumi, akrab dipanggil Om Gondrong karena rambutnya gondrong. Jago main. Iya, iya. Ngajak saya main ke Gor Tiga Dewi Kota Bekasi khusus
tempat latihan pingpong. Iya. Tempatnya keren Pak. Yang punya gor itu Iya, iya. namanya Pak Edi Sugiarto, mantan pemain nasional. Oh, Terus istrinya Bu Iya, Edi iya. jago pingpong. Terus anaknya iya, iya. jago semua, dinamain Gor Tiga Dewi. Nama depan anaknya itu pakai Dewi semua. Dewi Tasa, Dewi Anjar, terus Dewi Nanta itu Pak. Bahkan kedua orang tuanya Pak nurun semua ke tiga Iya. putrinya itu Pak. Jago. Iya, iya. Yang asik Pak main di Gor Tiga Dewi, keluarga itu ramah. Jadi siapapun yang main di sana diperlakukan seperti raja. Dilayani dengan baik. Iya, gitu. iya. Terus diajarin juga Pak main pingpongnya Pak. Ya, Betul. Jadi di situ bayarnya murah Pak. Cuma 10.000 sewa meja, main Iya. dari jam berapapun bebas, tinggal pilih lawan gitu Pak. Terus kalau mau privat, nah, beda lagi ada biayanya Pak. Nah kalau saya di situ nggak ngambil privat, saya main sama siapa aja. Juga sering sama keluarga Pak Edi Sugiarto Pak. Iya, iya. Jadi dikasih ilmu, dikasih semangat. Wah, Dukungan ya. di Tiga Dewi itu Pak ternyata bukan hanya latihan, sering diadain turnamen. Wah, saya karena jarang ikut turnamen, begitu main kaki gemeteran. Beda kalau sama Iya. latihan Pak. Kalau latihan kan bebas ya. Iya, Tapi betul. turnamen sampai kaki gemeteran, Iya. apalagi kalau banyak yang teriak tepuk tangan sampai apa namanya kalau di sepak bola tuh demam Demam ya, Demam- demam lapangan. demam lapangan atau demam panggung Pak ya. Nah, panggung lapangan. Iya. Nah disitulah Iya. pemilik Gor Tiga Dewi dan Pak Edi Sugiarto masih semangat terus ke saya. Ayo semangat latihan. Wah, usianya Pak Edi Sugiarto lebih muda dari saya, tapi prestasinya luar biasa Iya. Pak. Udah apa namanya pengalamannya pengalamannya banyak, terus Iya. dia melatih hebat Pak. betul. Anak didiknya yang sudah jadi pemain nasional tuh ada Pak. Jadi nah saya bersyukur Pak bisa ketemu Pak Edi Sugiarto sama keluarganya. Nah kalau di Gor Tiga Dewi itu yang latihan siapa aja boleh Pak. Bebas ya. Jadi bukan Iya, bukan iya. hanya anggota umum, Umum. mulai dari pagi sampai malam. Kenapa begitu Pak? Rumahnya gornya menyatu sama rumah Pak Edi. Iya, iya. Jadi Iya. rumah ini gor, jadi mulai pagi sampai malam. Terus suasananya menyenangkan Pak. Dapat ilmu, bayarnya murah lagi Pak. Jadi bapak saya datang pagi ya cukup bayar sampai pulang malam tetap bayar uang meja 10.000 Pak. Pokoknya Sepuasnya apa? Sepuasnya. Sepuasnya nggak ditentuin jamnya ya. ya, tapi Iya. tentu aja walaupun Iya. sering ke situ saya jaga diri juga. Iya. Kalau capek ya nggak dipaksain gitu Pak. Iya. Ah, betul. Pak ya ini udah kali. Iya. Jadi, nah, yang latihan di situ orang-orang dari mana aja Pak, hampir dari seluruh Indonesia Pak. Ada dari berbagai klub, dari berbagai komunitas. Iya. Nah, gara-gara saya main di Gor Tiga Dewi, orang-orang dari berbagai klub itu akhirnya undang saya ke klubnya masing-masing. Pak Arif datang gini. Saya bilang, "Nona, saya baru belajar." "Halo Pak Arif, jangan bercanda." Itu. Iya. Nah, dari situ Pak, terus saya hampir semua klub tenis meja di Bekasi udah saya kunjungi Pak. Iya, iya. Bukan hanya itu Pak, saya juga diundang main di Jakarta. Iya. Terus dalam perjalanannya bukan hanya latihan di Jabodetabek, tapi juga ikut turnamen Pak. Bahkan sampai tingkat nasional Pak. Mantap juga ya. Terus saya ikut ini Pak, Iya. komunitas pingpong namanya Ping TV. Itu singkatan dari pinggiran tapi visioner. Itu ada di seluruh Indonesia Pak, pusatnya di Jakarta. Nama klub itu ya. Kalau untuk di Bekasi cabangnya namanya
Pink TV Robek. Robek itu singkatan dari Rombongan Bekasi. Oh, Robek. Nah, Pak, di situ Pak, jawara-jawara nasional, internasional ada di situ. Bersatu semua di situ. Oh, suasananya enak, penuh kekeluargaan gitu Pak. Jadi gara-gara saya ikut komunitas Pink TV, saya pertama kali ikut acara Pink TV itu di ini, di Subang, Jawa Barat Pak. Iya. Oh, itu saya masih ingat tahun 2000 berapa ya? 2019 itu. Oh, udah lama ya masih. Sebelum Covid ya. Iya. Terus habis itu berlanjut ke Sukabumi Pak. Habis itu sering Pink TV ngadain acara di Jakarta. Wah, ngikut. Wah, luar biasa Pak. Itu Pink TV itu anggotanya dari seluruh Indonesia ya. Di setiap provinsi ada jago-jago, terus ini diutamakan silaturahmi Pak. Gitu ceritanya Pak Yaya. Iya. Jadi selama ini kalau saya mendengar cerita Pak Arif, Iya Pak. yang artinya berpengalaman di bidang tenis meja sampai saat ini masih tetap hobi ya. Iya. Nah, selama beberapa waktu yang lama ini kira-kira Pak Arif mempunyai prestasi yang bagus apa sudah pernah menjuarai itu antara tingkat nasional atau tingkat desa atau tingkat apa yang disebutnya itu ya? Iya. Iya. Kira-kira sudah dimiliki apa sampai saat ini? Iya. Apa yang dimiliki oleh Pak Arif gitu? Iya. Prestasinya? Saya mulai meraih prestasi pingpong itu waktu SMA Pak. Waktu itu saya sekolah di SMA Negeri Pojowati, Kabupaten Lampung Tengah Pak. Oh iya. Saya masih ingat Pak, tahun 1983 saya ikut seleksi tenis meja di sekolah untuk Tingkat untuk mewakili sekolah ke tingkat namanya dulu Pak Porseni. Iya, betul. Iya, Di luar dugaan saya juara 1 di sekolah seleksi itu Pak. Nah, akhirnya saya terpilih mewakili SMA Pojowati mengikuti turnamen kejuaraan tenis meja Porseni tingkat SLTP dan SLTA digabung Pak. Oh iya, betul. Jadi mungkin Pak Yaya waktu sekolah masih kan ada Porseni. Iya, memang Porseni betul yang Namanya zaman Porseni sekolah itu bukan hanya dua cabang olahraga, banyak cabang kan. Nah, saya fokus di tenis meja. tenis meja. Nah, itu Pojowati itu salah satu SMA favorit di Provinsi Lampung, Pak. Bukan hanya di Kabupaten Lampung. Nah, saya terus main di ibu kota Lampung Tengah. Namanya Metro ada namanya Gor Juresiwo. Itu pertandingan seingat saya 2 hari beruntun karena pesertanya lebih dari 300 orang Pak. Banyak amat ya. Wah, saya deg-degan Pak. Seleksi Hari pertama itu, waduh gimana nih ngadepin teman-teman ngasih support. Itu jaraknya Pak dari Pojowati ke Metro jauh, ada sekitar 20 kilo gitu. Jadi lumayan jauh ya. Di situ semangat Pak. Hari pertama saya menang terus. Hari kedua sampai ke final Pak. Juara 1 saya Pak. Itu 83 ya. 83. Nah, terus setahun kemudian 84 karena saya seorang penyandang cacat, ada turnamen khusus seleksi penyandang cacat tingkat provinsi Lampung Pak untuk tenis meja yang akan dikirim ke Solo, Jawa Tengah. Saya ranking pertama. Akhirnya saya mewakili provinsi Lampung mengikuti Perlombaan namanya apa itu ya? Pokoknya khusus untuk penyandang cacat di Indonesia di Solo. Saya juara 2 Pak. Juara 2. Habis gitu Pak, ngikutin kejuaraan umum macam-macam banyak gagalnya. Intinya gini,
walaupun saya seorang penyandang cacat, tapi saya sebanyak 95% mainnya maupun bertanding sama orang-orang normal, Pak. Terus kasihkan kerja, kuliah, pingpong sempat lama nggak main, Pak. Nah, terus tahun 2002 saya waktu itu udah kerja di Dharma Pena Group sebelum menerbitkan majalah Match Obsession. Di Geraha Mustika Ratu saya juara 1 kejuaraan tenis meja antar karyawan se-Jabodetabek, karyawan swasta se-Jabodetabek. Juara 1 saya, Pak. Habis itu sering ikuti, sering kalah. Nah, baru saya banyak meraih prestasi itu mulai tahun 2017, Pak. Pernah bergu mewakili atas nama Obsession Media Group, juara 2 turnamen tenis meja bergu Piala Menteri Koperasi 2017. Nah, terus Pak, yang nggak nyangka tahun 2018 saya mendapat rezeki mengikuti kejuaraan nasional tenis meja Bali Open khusus wartawan, kategori wartawan di Bali. Nggak nyangka, Pak, juara 2, Pak. Jadi Bali Open itu kategorinya ada wartawan, ada Polri, ada koperasi, ada pelajar, ada dan lain-lain. Karena itu yang mengadakan adalah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Provinsi Bali kerjasama dengan Polda Bali dan didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Pak. Enggak nyangka, Pak, juara 2 untuk kategori wartawan, Pak, ya. Jadi habis itu saya juara turnamen juara 3 Liga Tenis Meja Amatir Bekasi atau Liga Takasi itu 2018. Kalau yang Bali Open itu bulan Juni 2018. Nah, waktu saya juara di Bekasi itu Desember. Terus setelah itu sering beberapa kali menjadi juara di Bekasi dan sekali-sekali di Jakarta. Tapi harus jujur saya akui, Pak, dari sekian banyak turnamen yang saya ikuti lebih banyak kalahnya. Jadi itu suka dukanya ya. Jadi ada prestasi. Jadi antara jumlah turnamen yang diikuti dengan prestasi nggak seimbang, lebih banyak kalahnya. Tapi saya kalau kalah tetap semangat latihan. Itu utamakan kita semangat. Jadi jangan saya kalah atau menang tetap semangat. Kalau saya kalah saya semakin tekun berarti. Kalau menang, luar biasa lagi semangatnya. Betul Pak. Tetap semangat ya. Dan asiknya hobi olahraga itu banyak teman, Pak. Jadi banyak teman. Selain itu, Pak, saya juga jaga diri, Pak. Walaupun hobi olahraga khususnya pingpong, saya kalau capek nggak memaksakan diri latihan, lebih baik istirahat. Terus ini, Pak, saya mau cerita ini, Pak. Ini kan setelah pandemi, setelah pemerintah mengumumkan COVID berakhir di Indonesia, banyak bermunculan klub-klub tenis meja, Pak, di Jakarta, di Bekasi maupun di daerah-daerah lain, dan banyak banget turnamen, Pak. Nah, banyak banget turnamen, akhirnya pingpong ini jadi kegemaran masyarakat. Wah, kalau kita melihat grup-grup WA atau di media sosial, info turnamen di mana-mana, jadi luar biasa semangat orang main pingpong ini, Pak. Nah, itu patut disyukuri. Yang kedua, dengan adanya pingpong, perekonomian toko-toko atau warung di sekitar turnamen itu hidup, Pak. Misalnya gini, di satu tempat
ada turnamen. Di situ ada warung, laris itu warungnya itu Pak. Wah, pokoknya asik banget gitu Pak. Terus selama pandemi itu diperbolehkan. Nah, ini Pak, saya kan tinggal di Bekasi, ada Iya. klub, Kan, ada larangan. iya kan biasanya Jadi, dulu. Sempat vakum Pak. Iya sih. Sempat vakum karena apalagi di komplek perumahan saya Eh, seperti di daerah-daerah kan nggak boleh kumpul itu Pak. iya makanya. Terus teman-teman kan gatel pengen main, izin sama ini ketua boleh tapi jangan lebih dari 3 orang, tapi Iya. jangan Dibatas. diumumin di grup, Iya. saling japri aja. Dibatasin. Dibatasin. Terus Pak RT ngawasin yang punya itu daerah izin juga, ya tapi nggak boleh lebih dari 3 orang, Iya. tapi nggak boleh sering. Iya. Kita juga main juga was-was takut warga protes. Gitu. Yang kita jagain. Iya. Ada Pak kejadian di beberapa daerah namanya orang hobi dan tipu di masa pandemi Covid, warga marah, tempat main pingpongnya dibubarin, tapi bukan di daerah saya, Iya. di tempat lain. Iya. Karena kan keputusan soal pandemi Covid itu kan berbahaya. Jadi saya dapat info ada beberapa tempat itu udah nggak ngelatih di sana, warga marah. Ada Covid kok malah main. Iya. Tapi ada juga yang nekat ngadain, akhirnya jalan menuju itu diblokir oleh warga gitu Pak. Jadi Ini sempat vakum Iya. waktu itu sih sebetulnya ya Pak ya. Iya. Gitu, Saya dibolehkan kalau di Bekasi Pak kumpul. ikut klub namanya Persatuan Tenis Meja Bumi Sani Permi atau BSP. BSP itu nama kompleks perumahan saya di Desa Setemekar, Iya. Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Terus kalau di Jakarta, saya ikut klub namanya PTN GSG, singkatan dari Gabungan Semua Generasi. Itu di Serengeng Sawah, Pak. Oh, iya. Kecamatan Jagakarsa. Iya. Oh, di situ Nah, Bapak saya selama ini ya masih aktivis itu ya. di Jalan Perikanan 1 nomor Iya. 13. Iya. Jadi saya pertama kali main di situ Oktober 2023. Wah, tempatnya keren Pak. Bekas gudang, gede banget. Iya. Disulap sedemikian rupa, ditata rapi. Kayak 80 tangki juga deh ya. Cakep. Warga pengurus sama anggotanya membersihkan. Nah, itu yang punya keluarga Pak Rizky. Pak Rizky itu ketua PTN GSG. Jadi oleh Pak Rizky diperbolehkan untuk tempat latihan pingpong. Padahal Pak nggak semua klub itu punya base camp Pak. Iya, base camp. Ini saya sebagai bagian dari anggota Oh, jadi gabung GSG situ ya. seneng Iya, Pak, gabung banget. situ ya. Tempat-tempat lain tuh sulit cari tempat Pak. Karena di kantor RT, RW, tempat terbuka. Iya, paling biasa ya. Lain daripada yang lain itu Pak ya. Tempatnya ya. Jadi anggotanya lintas generasi dari bocah sampai kakek nenek, semangat luar biasa. Dan di situ ada pelatihnya namanya Pak Radita gitu Pak. Kayak pembimbingnya enak ya. Demikian teman-teman Oke. ngobrol-ngobrol soal olahraga khususnya tenis meja atau pingpong. Semoga kita semuanya selalu semangat. Terima kasih Pak Yaya ya yang udah meluangkan waktu nemenin Oh, ngobrol. terima kasih banyak Pak Arif. Saya senang kalau ngobrol mengenai olahraga tuh Pak Arif ya. Iya. Ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.